Nah, sekarang bagaimana sih supaya kalian, teman-teman yang saat ini duduk di bangku SMA, bisa mendapatkan golden ticket masuk ke perguruan tinggi negeri di sini, sehingga tidak ada cara lagi kalau kalian mau masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur rapot atau SNBP. Tidak ada cara lagi kecuali saya anggap sekarang lagi berbicara dengan siswa-siswi yang saat ini duduk di kelas 10, yang mana belum ada ujian penilaian akhir, ya belum. Oke, baik sahabat-sahabatku sekalian semuanya, saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Akri Sakti, di channel Inspirator Muda Indonesia. Sahabat-sahabatku sekalian, alhamdulillah, semoga hari ini sahabat-sahabat, rekan-rekan semuanya, dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, aktivitasnya diberikan kelancaran, usahanya diberikan kemudahan, dan jalannya diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku sekalian, saya ingatkan kembali bahwa channel Inspirator Muda Indonesia memberikan giveaway kepada para pengikut setia, para subscriber setia, nanti di subscriber yang ke 500 ya. Sekarang menuju 300 subscriber, nanti di subscriber yang ke 500 kami akan memberikan hadiah giveaway kepada salah satu di antara rekan-rekan yang selalu mengikuti dan menonton channel Inspirator Muda Indonesia dan memberikan komen-komen positif. Nanti kami akan pilih secara acak dan berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000. Baik sahabat-sahabatku sekalian, pada video kali ini saya akan membahas kembali lebih rinci ya terkait seleksi masuk penerimaan saya ralat, maksudnya seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN. Sehingga ini lebih ke tips ya, lebih ke bagaimana sih supaya kita, teman-teman yang saat ini duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA, bisa mudah mendapatkan tiket, bahkan golden ticket di jalur SNMPTN atau sekarang disebut dengan jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Baik sahabat-sahabatku sekalian, sebelumnya sebagaimana kita ketahui, bagi teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya terkait seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri, saya sudah kupas tuntas ada 3 part, ada 3 bagian di video-video sebelumnya. Silakan ditonton dulu biar teman-teman lebih paham terkait seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, di mana seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada 3. Yang pertama jalur rapot atau jalur SNBP, sekarang sebelumnya disebut dengan jalur SNMPTN. Kemudian ada jalur tes yang sebelumnya disebut dengan OTBK, tesnya sekarang dirubah menjadi jalur SNBT. Kemudian ada ujian mandiri atau seleksi mandiri. Baik sahabat-sahabat sekalian, di sini saya akan membahas terkait bagaimana sih supaya teman-teman itu bisa mendapatkan golden ticket ya di jalur SNBP atau di jalur SNMPTN yang menggunakan nilai rapot. Jadi untuk formula penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi ini atau SNBP ini, formula penerimaannya, bobot penilaiannya itu ada 2. Yang pertama, nilai rata-rata minimal 50%. Jadi bobotnya nanti kalau tahun-tahun sebelumnya kan nilainya mencakup nilai-nilai tertentu yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri itu, sehingga ada pelajaran yang tanda petik dianggap tidak penting. Tapi untuk jalur di tahun 2023 ini, semua pelajaran wajib tinggi, artinya semua pelajaran penting semua. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, bobot pertama penilaiannya tidak lain adalah
nilai rapot rata-rata semua mata pelajaran dari kelas 10, 11 dan kelas 12 semester 1. Artinya ada 5 semester yang akan dinilai rapotnya mulai dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Semua nilai pelajaran yang ada di rapot itu dirata-ratakan. Jadi kalau misalkan ada si A nilainya bagus semempel tapi ada 2 mapel nilainya jelek di bawah standar misalkan, maka dia akan berefek besar untuk nilai rata-rata rapot kalian. Jadi penilaian yang pertama itu 50% minimal nilai dari rata-rata semua mata pelajaran yang ada di rapot kalian. Kemudian bobot yang kedua maksimal 50% dari jurusan yang mengarah atau jurusan yang istilahnya yang mengarah ke jurusan itu. Maksudnya pelajaran yang lebih spesifik ke jurusan itu. Misalkan mau masuk ke kedokteran, tentu nanti yang akan menjadi penilaian yang kedua yang maksimal bobotnya 50% ini biologi sama kimia. Kalau misalkan mau masuk ke teknik sipil, misalkan matematika sama fisika. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan di manajemen nanti di ekonomi sama matematikanya. Jadi itu nanti yang akan dibahas, yang akan dinilai nilai penunjang yang spesifikasi ke jurusan itu. Jadi yang pertama nilai semua rapot mata pelajaran dirata-ratakan. Kemudian yang kedua nilai yang spesifik mengarah ke jurusan itu. Ini tentu masih menjadi tanda tanya apa aja sih yang spesifik mengarah ke jurusan itu. Nanti di video berikutnya saya akan bacakan khusus ya apa aja materi atau pelajaran-pelajaran yang menunjang ke jurusan-jurusan yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud seperti itu. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, penilaiannya ini murni diberikan atau dipasrahkan. Jadi pihak kampus diberikan hak untuk menentukan bobotnya. Contohnya misalkan seperti ini. Contoh misalkan UNER. Jadi UNER sendiri yang menentukan bobotnya, tapi minimalnya 50% nilai rapot rata-rata, maksimalnya prestasi yang lain. Misalkan dari sertifikat atau diantaranya juga termasuk tadi yang saya sampaikan pelajaran yang mengarah atau spesifikasi ke jurusan itu. Contohnya misalkan bobotnya 70-30, boleh seperti itu karena minimalnya nilai rata-rata rapot. Jadi misalkan 70% rata-rata rapot berarti 30% dari prestasinya. Jadi bergantung kebijakan dari universitas tersebut. Untuk saat ini kita masih belum tahu, mungkin ini menjadi rahasia dari sebuah kampus itu sendiri bagaimana formulanya, prosentasinya seperti apa, kami masih belum mendapatkan info terkait itu dari universitas. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, itu sekilas saya jelaskan biar teman-teman paham terkait jalur seleksi masuk SNMPTN atau SNBP di tahun 2023. Jadi penilaiannya maksimal dari prestasi yang mengarah ke jurusan itu bisa kalian misalkan punya sertifikat atau misalkan nilai yang mengarah ke jurusan itu kalian harus melambung tinggi. Yang kedua minimal 50% nilai semua rapot yang nilai rata-rata semua pelajaran yang ada di rapot kalian. Nah sekarang bagaimana sih supaya kalian teman-teman yang saat ini duduk di bangku SMA bisa mendapatkan golden ticket masuk ke perguruan tinggi negeri? Di sini saya akan berikan tipsnya kepada teman-teman. Untuk itu tetap tonton video ini sampai selesai ya. Jangan di skip atau jangan dipercepat, khawatir nanti ada bagian-bagian yang kalian tertinggal atau misalkan kalian tidak tonton. Jadi yang pertama sahabat-sahabatku sekalian, sudah saya jelaskan bahwasanya penilaiannya itu pure nilai rapor dan prestasi kalian. Sehingga tidak ada cara lagi kalau kalian mau masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur rapot atau SNBP, tidak ada cara lagi kecuali nilai rapot kalian ditinggikan. Itu yang pertama. Udah tidak ada tawar-menawar lagi. Bagaimana triknya, bagaimana tips dan triknya? Yang pertama gini, saya anggap sekarang lagi berbicara dengan siswa-siswi yang saat ini duduk di kelas 10.
yang mana belum ada ujian penilaian akhir ya, belum masuk semester, kalian semester 1 belum mulai. Insyaallah nanti di akhir November atau di awal Desember kalian akan mengikuti ujian penilaian akhir semester. Saya anggap berbicara dengan anak yang saat ini kelas 10. Bagi kalian yang kelas 10, syarat ya. Jadi ini pengalaman saya, karena saya dulu waktu SMA masuk ke perguruan tinggi negeri itu memang jalur SNMPTN. Jadi yang pertama, kalian coba lihat teman-teman kalian yang di kelas kalian bayangin deh, 10 orang saja. Ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Bayangin aja 10 siswa yang menurut teman-teman sekiranya bakalan menjadi 10 besar di kelas itu. Karena kalian belum tahu karena belum ada nilai rapot buat kalian. Bayangin 10 yang sekiranya 10 ini akan menjadi 10 besar di kelas kalian. Setelah kalian bayangin orang itu, apakah kamu masuk dalam 10 orang itu? Kalau misalkan kalian di benaknya belum masuk, maka PR-nya semester 2, anggap semester 1 belum masuk ya. Semester 2 wajib hukumnya kalian masuk 10 besar. Wajib ya. Wajib hukumnya kalian masuk 10 besar di kelas. Gimana caranya? Itu terserah kalian. Jadi kalau misalkan kalian melihat temannya lebih pintar dari kalian, misalkan si A ternyata si B lebih pintar daripada si A, gimana caranya si A bisa mengalahkan si B? Berarti belajarnya harus ditingkatkan minimal 2 kali. Gimana caranya kalian bersaing dulu dengan 10 orang yang menurut kalian paling pintar, paling tinggi nilainya di kelas. Termasuk kalian bisa lakukan pendekatan secara personal kepada guru kalian. Kepada guru memang harus bertingkah baik, harus sopan, bukan karena ingin mencari nilai, tapi ketika kalian sudah tidak disukai oleh guru kalian, maka jangan harap kalian akan mendapatkan nilai tinggi. Nah, satu caranya diantaranya kalian lebih pendekatan secara personal, aktif bertanya, aktif berkomunikasi, maka kalian akan mendapatkan nilai plus di hadapan guru kalian, dan pastinya guru kalian akan memberikan nilai yang tinggi buat kalian. Jadi bagi teman-teman yang belum masuk 10 besar di semester 1, maka semester 2 wajib hukumnya masuk 10 besar. Itu dulu. Kalau kalian benar-benar mau mendapatkan golden ticket jalur SNBP. Kalau kalian semester 1 sudah masuk 10 besar, maka kalian eliminasi lagi menjadi 5 semester 2-nya. Ya, yang sudah masuk kelas 10 besar misalkan, eliminasi di semester 2 masuk 5 besar. Eliminasi masuk nggak kira-kira 5 besar? Kalau nggak masuk, gimana caranya masuk 5 besar? Artinya kalian dari setiap semester itu ada progres prestasi yang bisa dilihat. Yang awalnya peringkat 10, semester 2 masuk 5 besar, baru ketika naik ke kelas 11 atur lagi nilainya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi yang kelas 10 yang belum masuk semester 1 10 besar, kalau kalian mau serius mau dapat golden ticket SNBP ini, masuk 10 besar dulu. Kalau misalkan belum masuk, gimana caranya semester 2 kalian masuk 10 besar. Kalau semester 1 sudah masuk 10 besar, dieliminasi lagi 5 orang, kalian masuk nggak dengan 5 orang ini, 5 besar ini? Kalau misalkan nggak masuk, gimana caranya semester 2 masuk 5 besar? Nggak bisa mas 6 besar, oke lah. Yang penting ada progres. Baik, kalau misalkan sudah kalian masuk peringkat pertama di kelas 10, hebat. Pertahankan, tidak boleh lepas dari 3 besar. Ya, kalau misalkan peringkat 1, terus syukur-syukur kalian bisa mempertahankan nilai rankingnya tetap di 1 besar, udah golden ticket buat kalian. Kalau setiap kelas, setiap semester kamu peringkat 1 sampai 5 semester, golden ticket buat kalian. Saya berani pastiin ya, golden ticket buat kalian. Asalkan nanti ketika sudah milih fakultas dan jurusan, hati-hati lagi, karena di situ kadang siswa terjebak di sebuah pilihan yang teman-teman kadang memiliki kemauan yang tinggi, padahal saingannya cukup berat misalnya. Di situ juga nanti saya akan kupas tuntas lagi. Baik sahabat-sahabat sekalian, itu yang pertama. Ketika naik kalian ke kelas 11, nih saya ngomong dengan anak saat ini kelas 11. Ya. Untuk kelas 11, ya. Karena tadi kan sudah dari
semester 2 kelas 10 peringkat 5. Sekarang naik ke kelas 11. Ketika kalian kelas 11, kalau misalkan kalian tidak bisa menaikkan prestasi kalian, tolong jangan turun ya. Itu. Ketika kelas 11 tolong jangan turun. Jadi kalau misalkan tadi peringkat 5, jangan sampai turun, minimal stagnan di peringkat 5. Itu kalau kalian benar-benar mau mencari golden ticket. Syukur-syukur kalian bisa tingkatkan lagi. Jadi misalkan bisa masuk peringkat 4. Jangan 3 dulu. Kalau kalian kemampuannya standar, karena saingannya juga akan lebih banyak lagi pastinya. Jadi peringkat 4 aja dulu. Naik 1 level aja. Gimana caranya? Kalian harus berusaha. Ingat, kelas 11 momen dimana paling indah menjadi siswa SMA. Masa-masa indah di waktu SMA itu adalah kelas 11. Karena kalian sudah punya pengalaman dari kelas 10 dan kalian sebentar lagi naik ke kelas 12. Sehingga pengalaman sahabat-sahabatku sekalian, banyak siswa yang nilainya turun di kelas 11. Hati-hati. Kalau kalian serius mau mendapatkan golden ticket, maka kelas 11-nya harus maksimalkan. Nggak boleh istilahnya terlena, karena kelas 11 masa-masa yang paling indah. Kalian misalkan sudah mulai berani mendekati orang yang kalian cintai, misalkan kalian sudah berani mengungkapkan perasaan kepada adik kelas kalian, sehingga di situ banyak sekali godaan buat kalian kalau misalkan kalian tidak serius. Makanya bagi teman-teman yang benar-benar serius mau mendapatkan golden ticket, fokus pada tujuannya. Harus nilai kalian lebih tinggi lagi di kelas 11 ini. Kalau kalian sudah tidak bisa bersaing dengan 40 orang atau 30 orang dalam kelas itu, bagaimana kalian mau bersaing dengan tingkat nasional yang jumlahnya ratusan ribu? Itu yang saya tanamkan dari dulu. Gimana caranya saya bisa bersaing dengan satu kelas, biar saya gampang nanti ketika bersaing dengan orang yang ribuan di luar sana yang membooking satu kursi di universitasnya. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian yang kelas 11 hari ini, tolong nilainya jangan sampai turun. Kalau misalkan kelas 11 belum masuk 10 besar, wajib hukumnya masuk 10 besar. Kalau misalkan benar-benar mau mendapatkan golden ticket. Itu yang kedua. Yang ketiga, semester 1 di kelas 11 harus naik, minimal stagnan. Nah, semester 2-nya tidak ada tawar-menawar kecuali naik. Mas, saya naik nilai saya, tapi teman saya juga naik. Iya, harus. Teman kalian juga harus mengalahkan teman kalian yang nilainya naik. Karena teman kalian itu diem-diem juga berjuang mengalahkan. Jadi kelas 11 semester 2, hukumnya kalau misalkan mau benar-benar mau ke golden ticket, hukumnya masuk 3 besar. Hukumnya wajib di 3 besar di kelas. Baru naik ke semester 1 kelas 12 ya. Kalian boleh stagnan di peringkat 3. Tapi kalau misalkan kalian semester 5 ini bisa ke peringkat 2 atau misalkan peringkat 1 di kelas, itu keren. Golden ticket dari segi nilai rata-rata golden ticket buat kalian. Bahkan dari segi maksimal 50%-nya juga akan kalian mendapatkan golden ticket. Itu yang pertama yang bisa kalian lakukan. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, tips buat kalian dari segi rapot kalian biar kalian bisa mendapatkan golden ticket buat kalian masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia ini. Baik, yang kedua itu dari segi rapot. Yang kedua, sahabat-sahabatku sekalian, kalian harus punya prestasi lain ya. Makanya teman-teman yang kenal dengan saya dari kelas 10, maka saya akan selalu pantau dia biar dia mengikuti event-event yang ada di universitas terkait lomba-lomba yang ada di universitas. Misalkan di Unir Medspin, maka gimana caranya kalian ngikut aja mulai dari kelas 10. Paling tidak punya pengalaman di situ. Syukur-syukur nanti kalian punya prestasi di Medspin. Jadi itu akan menjadi penghargaan tersendiri kalau misalkan sampai semifinal atau misalkan 3 besar, itu akan menjadi golden ticket buat kalian. Jadi teman-teman yang kedua, selain meninggikan nilai rapot kalian, perbanyak sertifikat dan penghargaan yang kalian dapatkan dari semester 1 kelas 10 sampai semester 1 kelas 12. Ikutin aja semua lomba. Syukur-syukur di situ dapat juara. Ya, harus juara lah ya. Harus juara. Persiapkan dengan baik.
Kalau kalian sudah punya minimal satu misalkan level kota, udah golden ticket buat kalian. Kalau misalkan nilai rata-rata kalian standar, tapi kalian punya prestasi yang sangat luar biasa dari sertifikat penghargaan yang kalian dapatkan, maka kalian juga akan mendapatkan golden ticket. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, kalau kalian serius mau mendapatkan jalur SNBP, maka seriuskanlah kalian waktu kalian untuk belajar dan terus belajar mumpung ada waktu untuk kalian belajar, karena kalian masih kelas 10, kelas 11. Dan bagi adik-adikku, sahabat-sahabatku yang sekarang kelas 12, pertahankan nilai kalian di semester 5 ini. Kalau bisa tingginya itu signifikan, tingginya itu drastis, biar kalian progresnya sangat luar biasa, karena rata-ratanya juga akan berpengaruh buat teman-teman semuanya. Baik sahabat-sahabatku sekalian, mungkin itu aja video kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan golden ticket di jalur SNBP di tahun 2023 dan seterusnya. Saya Afri Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.